At- mata holang tadi perlambangkan jika mata dajal gitu gue. Itu simbol paling tua di kita itu, Bang AI, di Sundayana ya. Oh itu ada ya? Dan Ada istilah iya, itu di Sundayana ya? iya itu mata holang karena namanya Oke mata oke. holang, dan Lanjut itu lanjut lagi. diadopsi sama agama seluruh dunia dari mulai Mesir, Mesopotamia. Kalau kita nisbatkan mata holang itu pertama sumber pemberi informasi, sumber pemberi kehidupan, dan ada hierarki dari mata holang itu jadi Sang Hyang Manon, lamun di Sunda. Hmm. Jadi mata holang ini neuron gitu. Ya Bibit itu di dia bicara mah. neuron itu. Hmm. Aduh, aing mah hese bari mah. Kayak heula Mata tuh holang atau pineal gland aja, pineal gland gini bah. Pineal ini istilahnya itu nyaho euy. serat gitu ya, pineal gland. Oke. Upawi Batara Guru mah gelar Pak Pena, gelar ka sahawae anu tos Bang, Bang Ari nuhun yang pucuk mikir itu. geulung anu dipengker bahaja lapaksi, anu dipengker mastaka kan posisi mata holang teh di dinya. Itu kan otak yang paling rentan. Itu nggak boleh dipukul itu. Tidak di beberapa kejuruan olahraga kan itu kan daerah terlarang dipukul tuh. Itu namanya pineal gland kalau di Bang Ari yang mikir itu sampai rambutnya bentuk pagar itu. Istilahnya ini robot nyaho. Aduh, orang baheula bangun sekolah mabal pegawai teh. Terus oke, terus menarik nih. simbol-simbol mata holang itu terabadikan di beberapa manuskrip kuno, di beberapa naskah Belanda si pineal gland itu. Karena masyarakat kita, saya ini baru hipotesa aja ya, berhipotesa, sudah memahami cara kerja otak. Diistilahkan weh ku masyarakat anu klinik mah eta teh mata ketiga. Jangan Tapi pakai bahasa posisinya Sunda, teh, Bang. aduh, abang Biar ini biar gimana? biar bisa cerna gitu, Bang. Seru ini, Bang. Aing udah dikomplain weh. pakai bahasa Sunda aja biar tersiksa. Terus Artinya lanjut. masyarakat terdahulu, orang-orang tua terdahulu itu sudah paham tentang fungsi mata holang sehingga diabadikan dalam beberapa simbol yang cukup sakral, sehingga langsung dikaitkan dengan Sang Hyang Manon. Disimbolkeun nana oge ku panon mata. Lamun dina, kalau kita melihat beberapa batik Garutan, ada yang bentuk wajih itu juga bagian manifest dari mata holang, dan memiliki makna bahwa itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki manusia melalui apa yang indrawi jangkau. Itu poinnya. Kalau kita bicara epistemologi kan ada intuisi, Pak Yai.
Iya, iya, ada intuisi. Nah, itu media penangkapnya itu, device-nya itu. Nah, bahasa sederhana kan mata holang cenah. Tapi kamu mesti research benar-benar, takutnya nanti orang bilang cocoknologi. Oke. Sundayana itu banyak di Bali loh kitabnya loh. Oke. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Saya justru senang kalau digugat karena akan ada perang pemikiran di situ. Nggak usah takut. Gitu ya. Iya. Nggak, takutnya iya kamu mesti matang-matang risetnya gitu. Saya sih dukung loh dari kemarin kan kamu, Iya. saya dukung loh. Saya kadang-kadang ke rumah lain saya siarin apa yang kamu mau siarin gitu. Saya dukung kamu. Di Bali itu kan agama sebelumnya itu kan agama Tirta. Itu irisan dengan agama kita, agama Sundayana. Irisan ya Pak. Kita bukan Iya, ngomong. saya ada dengar dari Pahit Lida itu kitab Sundayana itu banyak loh di Bali loh. Cuma beda-beda dikit doang. Memang di Bali Kalau Sundayana. kalau kitab itu sama halnya ciga layang muslimin muslimat bahari ciga kita budidaya gitu, itu nggak aneh karena setiap orang yang sudah merasa atau memang dianggap mumpuni di bidang itu, dia akan menulis sesuatu dan tidak boleh mengklaim dia yang satu-satunya. Itu kaidah sastra jendra ya. Ya. Itu Pak Yai. Tunggu, saya balik lagi. Saya mau spesifik nih. Di Sundayana itu berarti pokoknya istilahnya gini loh. Sang pencipta itu tidak bisa disebutkan, gitu dulu ya, benar nggak? Sang Hyang Taya, ya. Iya, Sang Hyang Taya. Jadi maksudnya esensinya tak terketahui, eksistensinya ada, gitu. Ada. Oke. Nah, terus kalau Bahkan kalau misalnya gini loh, kalau kamu mau menjelaskannya secara neuroscience, gitu kan ya, nanti orang tuh bisa bantah kamu tuh kalau kamu bicara intuisi itu kan kita pakai jalurnya filosofi tuh, bukan pakai saya. Itu satu. Terus kedua, pada saat kamu ngomong gini, roh itu ada nggak di Enggak Sundayana? konsep itu. Hah? Kalau kita bicara intuisi, itu pendekatannya logika transenden. Bahkan Iya, kalau tapi kita bicara, filosofi loh, nggak bisa, iya, nggak bisa iya, ngomong fisik loh, nggak bisa ngomong sains loh. Kalau filosofi Ya, saya kita akuin itu ada, benar ada. Transenden itu ada, nggak bisa ngomong saya. Tapi kalau Iya, sains jadi tuh gini. nggak ada empiriknya loh. Oke, kalau logika modern itu dia butuh empirik, butuh metode. Makanya pengetahuan tentang logika transcendence itu kita nggak bisa ukur dari logika induktif, deduktif sama simbolik, nggak bisa. Iya, setuju. Intuisi kan, jatuhnya. Iya. Filosofi nggak sih itu, masa mau dipaksain ke sains sih? Oke. Nggak akan maksa. Pak Yai itu terlalu cepat. Tadi kan nanya Sundayana. Ini saya bicara neuroscience itu berbicara gagasan orang terdahulu. Sudah saya curiga, sudah paham tentang neuroscience. Cuman tidak terstruktur, tidak sistematis. Tugas kita melanjutkan ilmu pengetahuan itu. Sampai di situ aja. Saya nggak akan bangun relasi atau semacam mencocok-cocokkan. Nggak kayak gitu, Pak Yai. Oke, lanjut. Sorry, saya ya, lanjut. Nah, saya mencurigai orang terdahulu itu sudah paham karena apa? Bicara pin ya, Glenn. Bicara mata holang itu ada simbol yang sama dan erat. Bahkan kalau kita bicara tentang mata holang itu dijadikan simbol-simbol yang cukup sakral di kita itu maksud saya. Nah, ini tidak ada kaitan dengan korelasi antara neuroscience dan ruh. Itu agak repot dan saya rasa agak ngaco juga gitu, Pak.
Ya, oke oke, saya ngerti. Terus terus. Ini saya tidak sedang dakwah, Pak. Kita tektok aja ngobrol. Ngobrol aja Itu kan tektok. masih mentok di mata orang tuh. Selanjutnya mau diapain tuh? Saya mau itu kan pengetahuan yang kamu lagi selidikin gitu. Saya mau tektokan juga. Oh, oke oke oke, saya ngerti ngerti. Ya. Jadi mata holang itu keberadaannya itu ada kitabnya nggak gitu? Nah, kita bicara kitab. Tadi kan Pak Iai itu nyinggung hati-hati di Bali itu ada 5 naskah kuno yang tertulis masih original itu dalam kebanyakan dalam daun lontar. Di Bali saya sudah pernah observasi di situ. Itu bukan keseluruhan tentang Sundayana karena itu juga berbicara tentang beberapa naskah yang lain juga bercerita tentang eksistensi kerajaan yang ada di Bali sampai akhirnya perang puputan juga ada di situ. Nah, itu hal biasa maksud saya PI karena di kita juga ada gradasi, ada semacam eh, degradasi lah tepatnya bahwa yang disebut Sunda itu ternyata jadi budidaya, jadi layang muslimin muslimat, misalkan kalau di Kuningan gitu. Nah, saya tidak akan menyalahkan atau mendiskreditkan proses manusia dengan perjalanan spiritualnya, enggak. Karena kita sama-sama punya hak beradaptasi, berinterpretasi tentang siapa kita dan siapa dia, maka saya akan mulai beradaptasi dari budaya saya. Itu maksudnya Pak Ian. Iya, saya setuju sih. Kalau kita baca naskah kuno kan semua orang berprasangka, nggak ada kebenaran yang hakiki, nggak ada prasangka semua. Yang penting kan maksudnya mesti hati-hatinya itu ya nanti dibilang cocokmologi karena data kita kurang. Oke. Terus gimana lagi terus? Iya, itu pasti. Itu kan saya tidak akan publish kalau itu masih prematur. Jadi sebelum publish juga saya saya juga sedang berdiskusi dengan beberapa, tidak hanya di kalangan budayawan, tapi dengan kaum akademisnya, misalkan Profesor Aris Munandar yang masih menjabat di UI. Kalau kita bicara antropologi, historiografi, begitu Pak. Jadi saya tempuh jalur akademis supaya tidak dikucilkan nanti. Nah, kalau Pak Iai peduli dengan budaya, minjem saya 100. Bang Ari kayaknya udah ngantuk itu. Bang Gre kan ahli bahasa tuh, kan tuh Bang Gre. Bang Gre numpang pantat nih kayaknya nih. Bang Gre. Sudah terwakili oleh Kanda saya, Kanda Hokin, Bang Lea. Kirain muridnya. Ngobrol kita, jangan saya jadi Oke, ini Kusuma ini ya, Kusuma ini ahli ini loh, dia budayanya juga bagus loh, kental loh. Di nuklir itu. Saya juniornya Kang Ari Kun ini, Bang Eai. Juniornya Kang Ari. Oke. Membawakan tim usaha. Salam kenal Bang Ari. AI tadi udah istirahat ya Bang AI. Enggak, gue kalau misalnya ngomongin itu udah nyerempet-nyerempet gitu, ampun, oke nggak mau ah. Nggak akan ketemu ini juga, nggak akan ketemu. Bahas apa? Nggak akan ketemu apanya Bang AI? Hah? Nggak akan ketemu gimana? Nggak akan ketemu apa? Bahas masalah diskriminasi, mana yang benar, mana yang baik, capek Bang. Itu bukan bahas mana yang benar mana yang salah Bang. Si Hokin itu cuma bicara literasi ada ini gitu loh.
Entah itu salah agak ngurus juga Hawkin itu. Enggak, bukan di room itu Bang Secret, di room Superboy tadi. Kan Oh, ada itu. Maksudnya dia tanya itu karena saya nggak ikut campur. Kan saya dari siang tuh tektokan sama Hoki, bercanda-bercanda. ya ada Kalau ini udah ranah serius, saya mau ada serius. Saya Iya. saya mau ada support fase Hoki. kita ngamuk-ngamuk gitu Bang, ada fase kita pura-pura gila kan gitu Bang. Serius Jadi sekarang sama saya Hawkin. Ya, saya Secret. setuju. Saya setuju. Saya nikmatin kok. Kadang-kadang kalau ada orang gurunda-gurunda naik itu saya nikmatin. Cuma saya nggak mau ikut ke atas. Saya Saya sama Pak nikmatin. IAI tadi debat 3 jam perkara cilok. Perkara cilok sama cilor 3 jam. Saking Ya itu gabutnya ya. melaknat itu Hawking. Mohon gitu mengapa host ngobrol Ada di samping itu tadi ada lanjutannya lagi nggak Hawking? Ada diselidikkan kita mau kata-kata yang lain lagi nggak? yang mana? Tentang yang kamu baru cerita dari Sundayana. Enggak. Eh, saya hanya menyemangati teman-teman yang masih menjadi pelestari budaya bahwa jangan berkecil hati. Kita tidak akan tertinggal kok selama kita memang masih ingin melestarikan budaya kita. Jadi saya tidak bahas biasnya, kayak kalau saya bawa biasnya, agama saya pulangin semua itu tahun 2030. Nah, saya sih lebih setuju itu morfologi dinamisme, animisme itu benar-benar mesti digaungkan tuh. Jadi kita bisa ada Kemarin kebanggaan atas leluhur kita. Kalau itu pemikiran saya menantang beberapa hari satu room itu, tolong patahkan perspektif animisme dinamisme. Silahkan pakai filsafah manapun, mau pakai agama manapun, buktinya kan tidak terbukti. Jadi teori saya masih utuh itu Pak Ai. Sumber tengger. begini loh Hawkin, kalau pemikiran seperti kamu semua mungkin itu bisa menerima gitu. Masalahnya banyak sudah terkontaminasi dengan gambaran-gambaran. Jadi ketika kamu memaparkan budaya leluhur, khawatirnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mungkin 1-2 orang bisa gitu. Bang Sekret punya contoh bahan yang pernah terkontaminasi, punya contoh nggak? Ya belum gimana udah teriakin bid'ah gitu loh. Apa itu bukan realita, bukan contoh lagi gitu. Nah, tapi gini Bang Sikre, kan maksudnya prima modelnya itu kan masih dukung kita, masih ada jiwa tuh bangga akan leluhur itu masih ada Iya, di itu itu kita bisa membangun jati diri itu sebenarnya penting gitu loh. Cuma kalau secara gamblang tidak menyesuaikan dengan keadaan sekarang, khawatirnya bertentangan, Bang. Soalnya impor ini sudah menjadi bagian dari budaya kita sendiri sekarang. Jadi kita pelan-pelan, tidak langsung plek langsung dibuang gini, Bang. Butuh waktu panjang itu memperjuangkan itu loh. Kita sudah kotor masalahnya. saya tuh berapa kali itu masuk bukan room circle dekat kita yang biasa kita nongkrong tuh saya berani loh bawain itu morfologi, animisme, dinamisme itu. Saya challenge satu room, saya berani karena kan Ya, itu ada pada akhirnya logikanya. diketawain kan, Bang? Enggak Bang, banyak yang dukung Bang. Oh, ada juga ya. Banyak Bang, lalu bangsa apa yang terutama yang Marifa, terus udah gitu seperti Gus Bodrek, Hasin Lida, itu mendukung kita semua. Wah. Cuma kalau saya di posisi yang mana yang banyak mayoritas, pasti meskipun bertentangan sama abang, meskipun hati saya tidak bertentangan, tetap ditentang demi follower, Bang.
Nah, itu saya nggak itu ngomong tuh kalau itu. Tapi saya perjuangkan itu morfologi itu saya perjuangkan. Saya berani Jadi debat jangan juga. kaget kalau saya jadi penentang abang suatu saat gitu loh. Berarti mayoritas itu penentang abang. Ya resiko nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan adu ide aja di situ. Kan semuanya kan cuma berprasangka kan kita. Adu ide aja. Yang mana yang punya logika walaupun tidak tidak apa nggak rasional kan kita adu logika aja. Karena kan Jadi kalau kita Nggak nuntut butuh. rasional kita mesti ada kita saksikan gitu. tar dulu pelan-pelan Bang ya. Jadi semuanya prasangka ini ya, Dil ya. Iya dong, semua prasangka dong. Nggak ada yang menyaksikan kok. Nah, Bang Hawkin gimana masalah itu? Bang Hawkin, Ya bukan masalah. Senangnya Bukan ngobrol. bukan masalah salah benarnya bang. Ini perkara jati diri kita. Jadi meskipun itu salah perlu kita tegakkan pula. Inilah identitas yang sesungguhnya kita. Saya Identitas itu adanya di saya gini loh, KTP, Bang. kalau saya gini, sorry saya potong. Saya cuma berkeyakinan kita sebagai cucu anak bangsa itu punya rasa primordial walaupun setitik. Itu yang mesti kita cipratin biar semakin lama semakin tebal. Nah itu pelan-pelan gitu bang. ini masih gede Bang, masih gede sebetulnya. Cuma mereka pada nggak mau keluar. Mereka punya Setuju, habitatnya setuju. sendiri Bang. Ya, Nggak, setuju. mereka nggak belum berani keluar. Banyak orang-orang yang masih megang kuku itu banyak juga. Ya Kita mungkin suatu ngobrol-ngobrol. saat nanti bang. Iran itu nuklir Israel mungkin bisa bebas kita dari cengkraman Arab lah. Gak ada hubungannya ya. Bang, mungkin Ada hubungan ngomong. ada hubungannya itu Bang Sekrit. Bentar lagi bulan haji. Nah, itu hubungannya. Nah, ya udah kembali lagi doktrin-doktrin Arab sudah rusak lagi yang kita perjuangkan. Uangnya gede itu datang di sana tuh. Uangnya gede. Negara itu Bang, aku Sebetulnya ngirim rokok LA Ball ke sana bang. Tahu nggak lagu berapa bang? Satu bungkus 140 bang. Jadi itu cuma agak telat pengirimannya sih. lumayan ya. Iya satu bal itu 16 juta itu tiga empat hari baru nyampe kan. Ongkosnya 30 juta. Kita metode titip bang, metode titip itu jamaah-jamaah kita kerjasama sama ini kan, sama travelnya kan. Jadi satu tas itu diisi satu slop dua slop. Jadi kita kasih uang per slopnya itu 50.000. Oh kok 50.000? Hmm, Oh iya per slopnya 50.000. lumayan oke. Bisnis besar ini bang. Bukan masalah surganya ini bang, cuan ini bang. Jadi kalau dipulangkan lagi agama impor itu nggak ada bisnis itu lagi dong ya. Iya juga sih. Apalagi negara bang itu cuma satu slot 50.000. Apalagi negara Kita bang. ngirim 80 slop dalam 3 hari bang. Tuh, satu slotnya 50.000. Apalagi negara bang satu orangnya 8 juta itu. apalagi umroh ya tiap hari. Makanya saya bilang agama itu dibeli bang dulu itu nggak datang sekonyong-konyong itu pasti jual beli itu buktinya. Investasi itu bang, nggak mudah lu bang Ie. Investasinya apa bang Ie? Itu ingin memulihkan jati diri budaya kita ini. Udah gak ada harganya kok. Ya ide diadu dengan ide aja gitu.
Kita kan mesti ide. Itu gak laku sekarang bang, cuan sekarang bang. Gak ada yang ngedukung. Abang tahu nggak Nikola Tesla itu mati kenapa gitu loh? Itu karena ide dia jual. Cuannya nggak ada, buat apa ide? Mati karena apa? Nyawanya udah nggak ada. Dia mati keracunan bang. Dan seorang hak paten yang banyak hak paten kayak gitu miskin hidup menderita, bayangkan loh. Orang jenis macam kayak gitu itu ahli ide padahal miskin bang, sengsara hidupnya. Enggak, Bang Secret, gini loh Bang Secret. Maksudnya enggak Gimana? gitu, cara pandangnya enggak gitu loh. Maksudnya gini loh. Pada saat kita ide, melawan ide, enggak masalah uang juga. Buktinya tuh Katolik di dunia tuh udah terima LGBT itu ide lawan ide loh. Enggak ada duit di situ. Itu cuan bang, ada sponsor itu bang. Jangan salah, jangan dilihat masalah ajarannya, dilihat di baliknya bang. Jadi kalau ingin jangankan ajaran yang benar bang, ajaran yang salah pun ketika menghasilkan populer itu. Iya, saya ada lihat sudut itu, tapi saya juga ada lihat sudut ide ya dilawan ide. Kalau enggak peradaban manusia nggak akan berkembang gitu. Kalau semuanya duit, peradaban nggak akan berkembang. Ya semuanya berdampingan bang. Jika ingin berdiri, jadi memang harus cari apapun itu, mau partai mau apa. Jadi memang harus cari partner yang bisa support. Uh, Investor itu pun bukan investor, istilahnya apa ya, sponsor ya. Sponsor itu juga mempertimbangkan cuan, nggak mikirin salah benar. Jika sebenarnya nggak salah, cuma cari metode kira-kira yang bisa menyentuh mereka karena apa budaya ini loh, supaya mendapatkan nilai jual. Bukan nggak mungkin, cuma cari metodenya doang bang. Kalau masalah ide saya rasa itu nggak mungkin lah. Kalau menurut Mudah Bang Secret yang marifat ini di TikTok ini kan udah cukup ngagetin kan gitu kan. Ngagetin nggak sih? Kalau menurut saya ngagetin, makanya saya itu nggak pernah mau nyerang Bang Rizal itu, saya nggak pernah mau, walaupun dia ngomong kadang-kadang belang benteng juga, saya nggak akan pernah menyerang Rizal. Marifat ini ahli marifat di TikTok ini cuma ranahnya di TikTok, nggak bisa digunakan di kehidupan sehari-hari bang, marifat mereka tuh. Jadi omong kosong semua mereka yang bicarakan tiap hari. Udah nggak tahu kehidupan sehari-harinya juga. Siapa tahu nggak gitu juga. Kalau kata Kang Ari, Iya, cuma orang-orang gabut yang berkumpul. ya semacam itulah di Orang-orang circle TikTok gabut. doang, nggak fungsi bang. Bang Ari aja di TikTok itu sok-sokan, ketika ada istrinya bicara lain dia itu. Bingung. Ke belakang lah, inilah cari headset lah. Aduh, ampun. Ampun. Mana tidur, Bang? Nggak bener ini, udah mulai nggak bener. Mati terus. Cuma ide dari saya kalau ingin mempopulerkan, jangankan benar gitu bang. Hal salah pun jika sifatnya komersil jadi tuh bang. Jadi cari komersilnya dulu. Hukum populer itu cari pasar. Ide itu bisa banyak sebenarnya sih. Cuma masalahnya orang yang ingin memperjuangkan itu fokus ke idenya, ke ilmunya. Ilmu-ilmu tentang menjabarkan, bukan ilmu tentang komersilnya. Ya, Iya, saya setuju. Ya. makin kemana nih? Jadi mesti Ini cari rokok dia. pemimpin yang berkesadaran Komersil dulu. lagi yang dipikir. Jadi ada nggak kira-kira pemimpin kita yang berkesadaran mau dukung primordial ini? Ya masalahnya pemodalnya ada nggak gitu. Pemimpin tergantung pemodal. Dan dia yang biayain kok.
1945 sampai 2045 itu masa 100 tahun, 1 abad, itu ada sesuatu yang harus dibangun Bang. Kebudayaan ke pinggir dulu, gitu katanya. Kejamnya. Paling budaya itu kelasnya itu di dinas kebudayaan, cuma nyerap anggaran nggak seberapa anggarannya tuh. Paling bertahannya di situ loh. Nggak lentur-lentur. Mesti senggol Menteri Pendidikannya dulu nih ya, kalau mau pelan-pelan dari ide doang ya, bukan dari modal ya. Budaya itu ke olahraga kayak Menpora, Bang. Definisi budaya ini nggak beres nih kayaknya Bang Sekrit nih. Saya dididik untuk cari uang, Bro. Bukan. Ya, pragmatis. Oke. Di Budaya mana ada itu, ah, budaya itu jamak dari kata bud bud- dalam bahasa apa bud? Sanskerta. Oh, Terus Jadi budaya itu alam pikiran. Nah, alam pikiran itu juga diserap di dalam bahasa Arab lagi. Terus kompleks alam itu dari kata alam. Jadi ilmu alam pikiran juga sama dari bahasa Arab juga. Nah, pikiran itu jadi ilmu memahami atau dalam kalau di itu hermeneutik ya, seni memahami. Itu setahu saya, Bang Kri, ilmu itu digunakan untuk menjawab suatu persoalan gitu loh. Bukan suatu hal yang sudah jadi kompleks, dipermasalahkan lagi. Nah, itu kan kita tarik tuh. Oh, jadi memahami, jadi ilmu memahami. Ilmu. Nah, ilmu Supaya itu kan menjawab yang keterangan. pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Bukan Ya, jawaban dijadikan pertanyaan lagi. itu rangkaian keterangan itu. Nah, jadi rangkaian keterangan bulat menyeluruh yang didukung oleh fakta. Makanya ilmu pengetahuan di dalam bahasa Indonesia itu kan frasa. Ilmu menjelaskan, pengetahuan dijelaskan. Menerangkan, diterangkan lah kayak gitu. Jadi ilmu itu melekat. Makanya ilmu itu lahir dari idea. Apakah ilmu itu lahir dari naturalisme atau idealisme? Sempat aku bertanya di situ, apakah ilmu itu lahir dari naturalisme atau idealisme? Idealisme sih seharusnya. Kalau idealisme, anak kecil yang baru lahir dia harusnya langsung bisa berbahasa dengan baik, dia bisa menanggapi ilmu. Karena ide itu ada di alam pikirannya gitu kan. Itu natural, Bang. Hah? Itu penjelasan natural, Bang. Nggak gitu dong, kan kondisinya kalau peradaban ini gini Bang Gre. Kita mesti berpikirnya, Aha, aku mau lahir duluan gitu kan. bukan, nggak cara pandangnya gitu. Cara pandangnya gini loh. Bagus. Kalau nggak diajarkan itu ide dari mana ya? Oh iya, memang pasti diajarkan. Itu diajarkan. Cuma kan dari situ kan kita bisa berkembang, Bang Gre. Kayak moral. Berarti ilmu itu dari luar kan, refleks. Bukan dari dalam kan, bukan Iya di- betul. Tapi ya maksudnya sekali tiga uangnya gini loh Bang Gre. Pada saat kita nggak memiliki ide mana yang terbaik buat kita, nih gini, contohnya gini, otak saya sama otak Bang Gre
kita bekerja sama bagaimana biar kehidupan kita lebih baik. Itu kan ide dulu. Kalau nggak ada ide, gimana kita bisa nikmatin yang kita tuju bersama? Nggak bisa Iya, dipotong gitu juga, Bang Gre. betul. Makanya aku bukan bertanya. Jadi ilmu itulah. Makanya di dalam handphone itu analoginya seperti ini. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras itu hanya sebatas alat. Itu. Jadi otak itu hanya sebatas alat untuk memahami informasi gitu loh. Mengolah. Tuju, tapi kan bisa kita kembangkan gitu. Iya, kalau hanya sebatas informasinya seperti hanya burung beo misalkan ya, hanya sebatas bunyi-bunyian, berarti dia memahami tentang bunyi-bunyian itu. Iya kan, kelebihan kita kan kita punya bahasa, kita bisa berkomunikasi, itu kan kelebihan kita di situ. Kita adu ide di room ini, kita cari solusi buat kehidupan kita bersama gitu kan. Itu Bang Gre, ide kan Bang mesti. IE ini otaknya belum panas dari tadi ya. Belum. Masih dingin ini. Saya baru kebangun ini sambil ngerokok. Bentar. Tapi menurut Bang Ari, pembahasan seperti ini lebih aman sih. Mm-mm. Metode idealisme sama metode naturalisme itu gimana tuh, Bang AI? Kalau naturalisme itu kita kan bagaimana menge- em, menget- ingin mencoba mengetahui alam secara rasional. Ya Kalau itu. ide itu kita berperilaku sesama manusia yang memiliki otak, individu yang bekerja sama untuk mencari kebahagiaan maksimal, penderitaan minimal. Itu kan tujuannya itu kan, kalau ide itu kan. Kita Ya, beradu ide, kita berargumen, kita ada tujuan sebagai subjek yang bekerja sama kan. betul. Sepakat saya. Tapi ada sudut pandang yang lain terkait idealisme dan naturalisme, misalkan menurut versinya si Max Douglas. Bang Ari, Hawking mau naik tuh Bang Ari. Privat ya. Kalau menurut dia itu naturalisme itu metode yang digunakan itu refleksi atau metode refleks. Nah, kalau idealisme itu metodenya Deepex. Bel apa nih? Maksudnya refleksi itu gimana Bang Ari? Ya, jadi dia melihat sudut kenyataan sehingga menjadi alam pikiran gitu. Dari luar ke dalam. Nah, kalau idea itu dia dari dalam keluar. Jadi seperti itu. Sebenarnya keduanya itu berjalan beriringan kayaknya sih. Gak bisa yang mana dulu, yang mana dulu. Iya, Refleks dulu lah. si Bang Gre ini curangnya kan, dia ngomongnya baru lahir tuh. Dia kasih kondisi gitu. Capek deh. Iya kan? Orang di dalam kandungan, ibunya makan pedas, nah geraknya gerak apa? Gerak refleks lah, refleks pedas tuh anak aja, kuruduk-kuruduk di dalam kandungan tuh. Ntar kalau mau bercanda jam 2:30 tuh kita bercanda Bang Gre. Serius dulu Bang Gre. Nggak setuju saya. Nah ini dia nih kompor. Silakan bantah. Ini tunggu dari tadi. Gimana Bang? Tapi apa dulu nih yang dibahas? Nggak setuju aja dulu. Kayaknya memang kita udah mesti mulai, nggak usah tunggu 2:30 ini. Astaga Tuhan. Tadi saya dengar pikir ilmu apa lagi kan? Bayi lahir gitu loh. Ilmu, pikir apa? Tadi sempat. Saya ingin mengembalikan semangat
teman-teman saya, tetangga saya, eh, kita memiliki kosakata yang hampir musnah sehingga terganti dengan kosakata lain. Ciri. Begitu ya? Pak Pak Gray. Kalau saya tanya deh, kalau bicara pikir, bahasa Sundana naon? Emut. Emut mah inget betul. Emutan. Imut. Di bahasa Sunda teh abi masih kena ngadenge cing teteg ucap tekad lampah. Oh, mah hadis. Ucap naon hadis? Ya saya akan mengembalikan morfologi Sunda ini. Teteg ucap tekad lampah. Tekad ucap Teteg lampah. Teteg dulu nih. Saya tulis nih. Teteg ucap tekad lampah. Semuanya aku pamit ya. Ini nggak kuat otak aku, ini udah Dan ini bahasa terlalu tinggi ini. Ya Bang Sikret. yang sering Selamat tidur. yang sering kita dengar Bersambung, itu ya. kan ucap tekad lampahnya kan. Teteg ini wilayah mental Pak, wilayah ide, wilayah konsep atau pikir. Kalau kita pakai logika klasik, teteg jeung lampah itu harus koheren biar tidak paradoks, biar tidak ada yang kontradiksi. Cuman kita memang kadang lupa, teteg ini memang sudah hilang kosakata di kita sehingga lebih mengambil serapan fikir. Begitu Pak Ari. Ya, kalau ada imbuhan, tetegenan, dan lain sebagainya. Tapi teteg ini asal katanya, Pak Mang Pena. Tatagenan. Ya, teteg itu olah pikir, kegiatannya itu, yang kalau dibahasakan dengan kaidah epistemologi itu, wilayah ide. Teteg mah konsisten kalau nggak salah teteg mah. Eta mah Berpendirian. panceg eta mah. Panceg, teteg panceg. Man sinonim meureun teteg jeung panceg. Bukan, itu konsep koherensi antara pikiran dan kelakuan itu, Mang Gray. Ulah patongong-tongong gitu. Ya benar Hakim benar. Ya benar. Aing masuk arah-arah ya. Untuk populer eta teh mata kitu populer. Mata kudu diruat, kudu diguar deui. Bisa bahasa ge bisa tikolot, agama ge tikolot, mimitina oge abong kolot Islam memilu pan kitu meureun. Gitu. Jadi teteg itu wilayah mental. Alam pikir lamun tema. Atau buana alit teh melingkupi teteg gitu. Buana alit. Kan di urang mana aya katalah buana alit buana ageng katanya. Buana agengnya ya saluareun diri. Ya. Lamun bicara buana alit, wilayahna wilayah ieu. Teteg ucap tekad lampah eta wilayah urang anu ku urang bisa dikontrol. Lain wilayah batur. Dan urang berkehendak atas wilayah anu opat eta. Kita itu berkuasa terhadap 4 wilayah itu. Kebebasan kita ada di wilayah mental. Ketika sudah terucap,
sudah menjadi tekad, sudah menjadi lampah, itu kita akan punya konsekuensi dengan kebebasan orang lain. Makanya teteg itu di awal kalau kita bicara taksonominya itu awal atau hierarkinya. Eling itu pengendalian teteg. Kan di tetegek mah barang tuang, Pak. Jadi digeser imbuhan, lamun gerentes mah kayak non ngomong sorangan. tekad teta wilayah gerentes karena ditunjuk wilayahnya wilayah hate lamun tekad. Teteg wilayah pikir, wilayah sebenarnya mah lamun bicara, kalau kita berbicara hati, dan itu penunjukannya nggak tepat juga sebenarnya hati itu. Sini, ini naik sini. Gitu bahari sakitu hungkul bilih bisa bilih aya nu nyangka bahasa orang kurang gitu abi nambihan. Nya teu sadayana. Jadi kami oge teu sadayana masih kene ana mah ku bahasa-bahasa loma, ku bahasa-bahasa basajan, bahasa serapan, bahasa asing sekali. Kadang eta sok katomper-tomper istilahna. Laras upamiana kamus bahasa Sunda anu kaluaran 1880 masih kene cakep, Pak. Masih kena kaya gitu pengayaan bahasa. Kami bahasa wongkon mah bahasa diplomasi bener eta mah Pak ieu Mang Pena. Bahasa setempat, bahasa wongkon mah kadang-kadang anu ngarti bahasa Karawang teu ngarti di Cianjur bahasa wongkon. Saya tuh tinggal di Bogor 3 tahun, dari tadi ngomong cuma ngerti 20% doang. Sumpah. Ayo gas aja Bang, gas aja. Nah, pergeseran bahasa itu ada semacam Sunda lemes, Sunda kasar. Klenik teh kumaha, Pak? Apa ini, nantang klenik atau gimana, Pak? Saya nggak paham klenik. Kalau ada yang bisa santet tuh saya. Jadi naik atuh sate lain ngomong di handap teh naik teh naik tanyakeun aya teh nyaho mah. Santet. Nggak ngerti saya. Kadek nanyakeun mau bari dijawab, nyaho jawab teu. Enggak, kemarin itu sebenarnya seru ngebahas tentang klenik tuh, Pak. Ya maksudnya kan dijelaskan kalau klenik tuh jadi semacam ada pergeseran budaya mengenai klenik. Jadi akhirnya lobang aku gulung klenik kan gitunya kemarin tuh pembahasan. Tapi kalau misalkan dipandang dari sudut pandang lain, kira-kira penting nggak sih atau perlu nggak dalam sebuah kehidupan katakanlah berbangsa dan bernegara lah gitu, atau hidup bersosial, perlu nggak sih? Wilayah klinik kan wilayah pribadi gitunya, wilayah sami. Lamun bicara klinik juga bicara tentang Tuhan gitu. Lamun dibahas ku abi jadi kabadung sadayana awatas. Abina ateis, Pak. Aduh.
Gue Wios Badu gue Badu. Kan manusia itu selamanya itu butuh yang namanya keyakinan, terlepas apapun itu, sehingga dia bisa menyandarkan diri ketika sudah ada dalam kondisi yang sangat lemah. Alasan yang paling realistis kenapa kita bertuhan, karena saya merasa tenang. Itu ada, itu yang paling realistis karena bisa dijelaskan secara psikologis. Tapi kalau kita berbicara sudut pandang neuroscience, ini kebetulan Pak AI ada, dalam anatomi itu tahun 1990-an masih awal, ternyata ada bagian di dalam otak ketika seseorang itu menggantungkan harapannya ke sesuatu, maka ada yang namanya nucleus accumbens, sinyalnya aktif kuat. Ini sudah melalui analisa ya. Jadi ketika orang sedang berdoa, sinyal itu kuat, namanya nucleus accumbens. Pada saat itu memang pengujian belum berlangsung, hanya sebatas orang yang beribadah di gereja dari sekian banyak agama. Bahkan orang meyakini sesuatu yang dianggap aneh, nucleus accumbens itu aktif. Sehingga para ilmuwan menamakan itu adalah otak religi pada saat itu. Nah, di 2005-an riset dilanjutkan. Ternyata apesnya ketika itu diaminkan sama kalangan agamawan karena menganggap ini ada koherensi nih antara yang transcendence itu, bahwa ada device yang menyala. Itu seolah-olah neuroscience itu memperkuat argumentasi orang-orang beragama. Nah, begitu riset itu dilanjutkan, ternyata kenapa saya bilang apes, bantahan otak religi itu terbantah ketika kita mendengarkan musik mellow, musik klasik rock gitu ya. Musik-musik yang di frekuensi tertentu, evergreen gitu, musik-musik tahun-tahun 90-an. Bahkan sekalipun kita makan coklat, nucleus accumbens itu fungsi nyala. Nah, itu terbantahkan dan ada jawaban dari pihak lain, terutama dari psikologis. Ternyata ketika kita menggantungkan sesuatu kepada apapun, bahkan mengenang memori keindahan, mengingat-ingat memori keindahan, itu juga perlu karena bagus untuk mengaktifkan nucleus accumbens, di mana itu bagian perangsang hormon-hormon yang positif. Salah satunya endorfin. Itu fungsi kita punya keyakinan, ternyata kejawab sama psikologi. Silahkan Pak Ai, mau ditambahkan? Bang Lang. Yo. Ya, berarti kan kalau lihat dari secara fungsi, mungkin klinik juga positif lah ya, maksudnya. Karena kalau tadi kata Pak Hawking bisa mengaktifkan apa tadi namanya, nucleus accumbens. Nucleus accumbens. Nah, terus yang jadi permasalahan di kita sebenarnya ada di mana, maksudnya buat para bahaya. Karena itu terindikasi skizofrenia. Nah, itu apa istilahnya? Terindikasi skizofrenia.
Skizofrenia itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan, ngablu gitu. Biar Ngeri. Atau dalam bahasa agama mah waham gitu. Ulah maca kitab eta cenah can kataekan gitu. Skizofrenia itu. Oke. Saya juga sama tidak ahli dalam neuroscience, tapi sedikit lah. Ada beberapa basic yang saya pahami. Begitu, Kang. si Gilang Jadi kalau dia bicara MC juga, dia suka apa sok ngomong bahasa Sunda, banyak juga yang perlu dibenahi. Ini generasi anak-anak muda yang meneruskan dan mempelajari kebudayaan, diantaranya dia di perubahan. Jadi lamun menurut Abi klinik itu perlu atau tidaknya, Kang, yang pribadi mah tentu perlu, karena kita punya logika yang rasional gitu. Segantar Kalau- logika yang mistik. Nah itu klinik kan maksudnya logika mistik kan, logika mistika Gitu kan. sehingga kalau ada orang, saya juga bukan ahli sebenarnya, cuman gitu-gitu aja. Iya, Saya nggak mau alhamdulillah. mau klinik, inti aja. Iya, ini karena Hawking ini dia menguasai basic, tapi tidak dijadikan basic gitu, Kang Arikun. Itu yang luar biasanya. Ini kalau bicara psikologi yang mendalam saya nggak paham, neuroscience yang mendalam saya nggak paham, tapi ya belajar aja gitu. Cuma kalau kita bicara klinik, itu tidak terbukti menurut saya. Kalaupun ada jawaban-jawaban atau fenomena yang dianggap bisa menjawab keeksistensian klinik ini, contoh pengobatan di Jampe gitu kan, itu tidak sembuh, hanya merasa sembuh, penyakit tetap berjalan. Kepercayaan diri bertambah hanya sedikit. Ya, atau Membangun placebo kepercayaan diri. effect dalam istilah psikologis itu. Merasa sembuh, Kedokteran namanya padahal placebo. tidak Berarti sembuh. prinsipnya sama dengan obat kedokteran itu. Ya enggak. Kalau bicara obat kedokteran ya memang empiris itu, Pak Gray. Dia kan Ada bukan beberapa. menghilangkan penyakit, tapi menghilangkan rasa sakit. Nah, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Karena ada organ yang diperbaiki kan kalau di dalam medis. Tidak hanya sekedar pereda rasa sakit. Iya Bang Greg nggak sakit tahu-tahu mati. Ya benar, tapi Kalau mati itu kan udah ketetapan, setiap makhluk hidup kan mati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bahkan Pagi, gini, Gus Bodre. kalau memang yang klinik itu benar adanya, oke lah, jangan kita gugat pas kita diinvasi POC Inggris sama Prancis. Kasihan kan karena tidak hadir pada saat itu. Udah aja bikin pelatihan Ini ya. secara nasional yang bisa ngirim benda jarak jauh, berarti saingi tuh JNE, JNT. Lumayan tuh. Kargo. Iya. Jadi perusahaan kargo mini manpower itu tiba-tiba ada kan gitu. ya benar. Kalau misalkan santet itu ada tiba-tiba muntah darah dan lain sebagainya, udah tuh yang ngejajah budaya teh santetan kabeh. Atau nih kita kan lagi defisit nih. Kalau
kalau memang pesugihan itu ada, bikin aturan satu kampung satu pesugihan, 50-50 sama pemerintah, nama pada pisah itu. Ini hanya mengajukan gitu kan, harus ada manfaatnya. Benar. Iya tuh pelet kalau bisa tuh gua mau jadiin Oh bang. itu pelet itu Ini kan kedua pakan gua tuh. ikan. Tapi tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian. Kita yang waktu musim perlu juga nih, pernah mencari pelet juga kan, pernah kan? Ada bang ya, bisa ya bang. Ada. Kalau saya pelet Ratu Elizabeth bisa bang. Tapi konsep dasarnya sama dengan berdoa nggak sih Pak? Waduh. Kalau kalian Oke, bahas kayak gini nih rumit ini. Berdoa itu kita hargai bagian dari afirmasi. Ada harapan yang selalu dimunculkan dalam pikiran kita sehingga setiap perilaku kita itu akan konsisten dengan harapan itu dan memungkinkan bisa terjadi, tidak menjamin gitu. Kalau kita bicara doa ada afirmasi di situ. Tapi mungkin perasaan sama juga ini kalau ini kayak gitu muncul memunculkan harapan juga. Tapi di lain sisi memang aneh sih agak asing. Tapi menurut saya sendiri untuk membangkitkan itu sebetulnya orang tua dulu pakai yang seperti itu untuk membangkitkan kepercayaan Kayaknya. Ya kalau dilihat, loh, kalau dilihat polanya memang meningkatkan belief system. Nah ini ya terus gimana terus? Meningkatkan belief system. Kalau Iya maksudnya gimana? ya meningkatkan percaya dirinya. Oh pede. Ya, Efek placebo lah gitu. Jadi banyak juga ya Bang Astagina, banyak juga menimba ilmu tentang klinik ini, atau pernah atau mengalami atau bagaimana pernah? saya berawalnya dari sana, dari klinik. Tapi saya bisa berhenti dari situ setelah tak amati. Kenapa saya kok berdoa dan melakukan seperti ini? Setelah tak amati, ternyata kecemasan. Berawal dari kecemasan. Berdoa juga sama kecemasan. Iya, orang berdoa itu kan bermacam-macam ya. Karena memahami arti doa ini ada yang seperti kayak tadi ini Prof ini sebuah afirmasi kayak law attraction itu yuk dianggap, ada yang menganggap itu doa. Tapi yang doa sifatnya memohon itu dampak dari sebuah kecemasan. Berarti dalam diri kita ada kecemasan. Kalau enggak ya enggak. Jadi pertanyaannya Bang Astagina, jadi supranaturalnya itu sendiri ada nggak? Maksudnya dalam kategori tanda tanya adanya itu bagaimana maksudnya? Goibnya itu sendiri bisa dirasakan, bisa dibuktikan nggak? Ini Nggak apa-apa, saya yang bantuin Pak Astagina. Jawab aja dulu Pak, nanti saya bantuin, saya dukung Bapak. kalau dari sisi penglihatan itu bisa dibuktikan. Dalam sisi melihat. Tapi kalau dari yang sisi lain-lain ya konteksnya sebetulnya belief system. Kalau dikatakan tidak ada sekarang begini. Orang mencari pesugihan itu bukan yang bikin kaya itu sebetulnya
ya dikatakan sebuah pembantu atau entitas, bukan. Karena energi kita sendiri yang menarik. Dengan percaya diri itu yang tersimpan di alam bawah sadar, saking yakinnya itu loh. Itu sebetulnya. Katakanlah kalau kayak pesugihan tuyul, kalau memang tuyul ada, ayo kita rame-rame cari yuk. Kan gitu. Kalau emang ada, kan nggak ada. Nggak ada. Simpel gini aja sih, kalau yang goib ada bisa dibuktikan, misalkan secara kasat mata batal atau kata goibnya. Kan goib itu sudah terlihat kan, terdengar. Iya. Nah, sekarang kalau katakan saya tidak, faktanya ada yang bisa melihat. Gimana? Nggak ada Kalau fakta. dikatakan tidak berfungsi, faktanya ada orang yang habis memohon ke suatu tempat, apa yang diinginkan dia sukses, terkabul. Kalau ke sana tadi rasional membangunkan alam Jadi bawah sadar. kesimpulannya opo dari bahasa Gina ini gimana? Nah, tapi sumber itu hanya sebuah belief system, keyakinan diri kita yang yakin. Orang yang yakin merayu cewek itu yakin ini cewek ini pasti kena, nggak perlu pakai jimat. Tapi kalau yang maju mundur maka dikasih jimat itu dia percaya dirinya naik. Polanya seperti itu. Benar. Sama ya, polanya kayak seperti doa dong berarti ya. Iya. Artinya kan gini, ketika saya mau merayu cewek itu nggak berani, saya nggak harus cari pelet ini kan, katakan harus cari jimat biar cewek itu kena. Artinya kan di situ di spasi itu ada sebuah kecemasan kan. Awal mulanya dari situ. Betul memang, makanya kenapa kemarin sempet kayak bertabrakan, malah ada yang sampai kayak tersinggung gitu kan gara-gara bahas klinik ya. Karena saya juga menyadari konsep dasarnya tadi ya sama gitu kan. Tapi kalau memang dilihat dari etimologis memang konotasinya lebih ke negatif kan ya kalau klinik. Tapi untuk para penggunanya memahami hal itu semacam ya doa. Terus apa salahnya dengan berdoa? Cuman mungkin ada medianya saja yang berbeda, mungkin kayak gitu. Memang memahami itu, konteks itu agak rumit. Kalau dikatakan santet itu tidak ada, faktanya juga ada yang kena. Ya kan? Coba. Tapi kalau kita paham kinerja itu semuanya ya hanya belief system itu tadi. Orang yang ketakutan bahwa contohnya, di bawah depan rumah ada kembang gitu kan contoh. Terus itu diartikan, bahwa ini begini ya udah kena. Sebetulnya diri sendiri yang menghipnosis dirinya sendiri. Yakin itu, bahasa Gina yakin itu. Yakin. Benar ya? Yakin. Bahasa saya bisa bertanggung jawabkan. Maksudnya bertanggung jawabkan kalau nggak polanya seperti itu, saya boleh dibuktikan santet saya. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah tahu polanya dan saya pernah dikecimpung di situ dulu itu. Ya. Masalahnya nggak sedikit juga banyak orang-orang yang seperti pejabat-pejabat dari kejar-kejar kasus korupsi, nanti endingnya dia nanti minta tolongnya ke klinik, Bang Asagina. Iya, karena itu kan dampak dari sebuah kecemasan. Orang yang lari itu orang-orang pinter loh, orang-orang pinter itu. Iya, makanya lari ke orang pinter lagi kan. Pinter semua. Jadi kenapa masih banyak orang mencari-cari seperti itu? Itu bentuk kecemasan. Orang mencari-cari Tuhan itu di mana? Itu juga bentuk kecemasan. Awal mulanya di situ. Nggak ada lain. Seorang korupsi ketahuan,
dia mencari alternatif lain itu kan dampak dari sebuah kecemasan dia. Ketika manusia itu sudah nggak ada kecemasan, nggak mungkin lari-lari ke situ. Pokoknya di situ. Ini orang tua kita yang perlu disalahkan Mas Agina. Dari anak-anak itu sudah didekatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena slogannya gini, selalu slogannya begini. Orang yang berjalan pakai tongkat itu ya harus pakai tongkat, itu slogannya. Dan akhirnya berlanjut. Padahal tongkat itu hanya mainan, bukan kebenaran mutlak lah. Kebanyakan penerus lainnya itu sebuah kebenaran mutlak. Contohnya orang pakai jimat ini untuk memelet. Katakanlah itu sebuah tongkat gitu loh. Tapi itu dianggap sebuah kebenaran mutlak gitu loh. Kalau dikatakan sebuah kebenaran mutlak, sekarang ini benda jimat ini bisa tak buat melet si orang, contoh si A. Lah harusnya kalau memang itu pelet bisa, ya bisa buat melet artis no. Kan harusnya gitu. Sepertinya pisau buat bisa motong cabai ya pasti buat bisa motong yang kapasitasnya sayuran. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Dan bahasa saya berani saya bertanggung jawab. Karena saya pernah ranah di situ dulu, lama dulu. Berarti orang tua Bang Sagina juga pernah juga menganjurkan atau menurunkan itu, sehingga harus turun dulu ke sana ya. Pasti itu. Nggak kewalat itu. Kualatnya gimana? Kan orang tua mewariskan itu, terus kita tolak kan masa itu. Kualat itu namanya. Iya. Tapi kan gini, kita menerima itu karena diri kita memang ada dampak kecemasan. Kalau diri kita nggak ada dampak kecemasan, enggak bakalan diterima itu. Berarti ada yang salah ya dengan orang tua kita ya? Diri kita sendiri sebetulnya. Banyak yang salah, Pak Ari. Nah, Apalagi yang dulu dong. Pak Hokin dan Pak Grey kayaknya menarik juga emang dibahas dari Bukan salah Bang Ari, mereka memang pengetahuannya belum semodern kita loh gitu. Kalau dikatakan salah saya nggak setuju. Pengertian tentang alam ini nggak seperti kita sekarang, ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan salah, saya nggak setuju. Orang bisa lepas dari katakan nakal, itu memang dia harus nakal dulu. Orang yang bisa lepas dari dunia seperti itu ya memang sudah terjun dulu. Orang yang pernah tahu bahwa oh saya ditipu ya memang harus tertipu dulu. Apakah itu salah? Sama dengan kalau kita menolak untuk makan tai ayam, harus makan tai ayam dulu gitu. Lah itu beda cerita. Oh, itu beda itu. Oh, beda itu logikanya berbeda, tak bantah. Itu tentang makanan, bukan tentang keyakinan. Ini konteksnya kan keyakinan. Itu tuh. Bang Ai menarik itu barusan. Jadi ilmu pengetahuan orang dulu tidak secanggih ilmu pengetahuan anak-anak sekarang begitu Bang Ai. Iya. Enggak lah, peradaban. Waduh, Bang dulu sama sekarang kan berbeda. Orang ngerti alam itu 50 tahun yang lalu sama sekarang berbeda. Jadi pada saat mau melogikakan alam itu, Lah sekarang kalau orang umpama gini loh. gitu loh Bang. Iya. Lah sekarang gini. Orang dahulu yang belum punya pendidikan tapi dia melihat orang lain itu bagaimana dia bisa sukses, larinya ke situ kok. Lah kalau sekarang berbeda. Larinya pasti ke pendidikan, gitu kan? Kan gitu. Polanya sudah beda. Jadi gimana nih? Tapi Salah Bang dan Sajida benarnya kemarin Bang gimana? Grey masih ngajak saya untuk gandain uang nih, gimana nih? Ya konteksnya nggak ada yang bisa disalahkan. Gitu loh. Orang zaman dahulu yang belum serba kayak sekarang bisa akses lewat HP tentang dunia internet, teknologi tidak seperti ini. Orang ingin
ingin ingin lihat orang itu sukses bagaimana, larinya ke situ, arah-arah klinik itu. Karena dari kecemasan melihat orang itu bisa sukses bagaimana, saya harus bisa. Coba saya minta memohon ke sini, memohon ke sini. Awal mulanya kan dari situ. Iya, Secara alam sama logikanya. pengetahuannya masih belum sampai ya Bang Astagina ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah zaman canggih. Jadi Zaman canggih canggih. Canggih canggih artinya zaman sekarang daripada zaman dulu ya. artinya canggih itu sekarang anak generasi sekarang itu bisa membandingkan dengan saya lari ke bawah pohon untuk menggapai itu belum tentu benar, belum tentu pasti. Dia akan lebih atau mungkin buka usaha atau usaha yang benar-benar ditekuni kan gitu kalau sekarang. Polanya kan seperti itu, enggak kayak dulu. Memang beda Tapi polanya. orang-orang tua dulu merasa dia canggih pada zamannya, Pak. Ya tetap canggih, memang tetap canggihnya zaman dulu memang seperti itu. Orang banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang ditemukan orang-orang terdahulu daripada orang-orang sekarang. Itu sepakat kalau itu. Itu sepakat. Karena gini, salah satu contoh gini. Kelemahan ilmu dengan banyak kita mudah mengakses apapun itu juga melemahkan kita. Kita membaca artikel ini sebagai landasan kebenaran mutlak. Ya. Gitu loh. Itu sudah dianggap cerdas. Lu cerdas kok masih membaca, kan gitu harusnya. Orang dulu bikin contohnya Borobudur. Apakah dia harus membaca dulu, lihat di Google atau di YouTube? Enggak, pasti imajinasi otaknya kan. Ya. Logikanya seperti itu. Kalau tidak diberikan informasi terkait membuat candi, kira-kira bisa membuat candi nggak? Ya tetap informasi itu ya berkala mulai dari kecil. Iya. Pada Dari hakikatnya kecil. manusia itu terlahir dalam ketidaktahuan kan? Iya ya, maksudnya informasi itu dari kecil dulu kan. Mungkin pertama Berarti dengan ada yang mengajarkan. ibaratnya gini loh, mulai dari tumpukan batu kecil, dia berimajinasi yang lebih besar gitu loh. Ya salah satu contoh gini aja lah. Dulu zaman Mbah saya itu kalau beol kan cuman di batu-batu. Tapi seiring perkembangan zaman dia berpikir, oh coba bikin kasih kayu di palangan di kalen gitu kan. Setelah itu berpikir lagi, oh bikin jubangan biar nggak kelihatan. Setelah itu oh bikin kolset yang aman bisa di dalam kamar kan, itu terus berkembang gitu kan polanya kan. Ya ini temanya tai ini sekarang. Iya kan? Iya bang. Ya. Ayo gas, orang liar, eta kusuma adik. Ya pada intinya mah gitulah, membangun belief system. Belief system, semuanya belief system. Dan saya juga pernah kayak gituan gitu, saya juga pernah itu kayak gitu. Bahkan saya kalau mau jujur, dulu lah waktu saya di Bandung mungkin ya, terlibat juga mungkin dalam aksi. Saya salesnya dulu. Sales saya dulu sekitar hampir 2 tahunan. Sales Itu klinik. Lu dulu saya sales klinik sama. Sales itu yang namanya orang lagi sakit, lagi cemas, lagi berharap disuruh beli menyan 5 juta juga itu mau dia. Iya. Asli padahal aduh, saya kalau ke sana memang agak ngeri juga gitu. Sama, saya dulu juga sales, lama itu. Intinya kan ada istilah babaledogan gitu ya. Non sih Kang Arinya mau di bahasa Indonesia kan? Ya kemungkinan lah, melempar kemungkinan. Ya, tapi Bang Kusumatnya sendiri percaya nggak? Dah, boro-boro kagak gua juga. Kalau dulu saya runtuhnya gini ya. Saya tak cerita runtuhnya gini. Dulu tuh saya jual jimat, jual khotam itu saya jual. Dulu mulai saya penasaran, mulai runtuh dengan sendiriannya itu begini.
Al-Qutab itu. Ini orang dia kok bisa begini? Oh ternyata saya ngomong dulu. Gitu loh. Umpama gini, kamu tak kasih kuda macan, gitu loh. Nah, dia bervisual kan tentang macan itu kan. Awal mulanya saya runtuhnya di situ. Indahnya sastra itu di sana. Iya. Kedahsyatan sastra di sana. Saya runtuhnya di situ. Dulu itu kalau saya di energi seperti itu. Awal mulanya itu saya mulai runtuh itu, ini orang kok nggak bisa ya? Kan mau dibikin kesurupan itu kan, mediator itu kan. Ini kok orang ini nggak bisa. Nah dari situ tak pelajari. Kok ini kok yang itu gak bisa, yang ini kok nggak bisa, tak pelajari. Oh, akhirnya runtuh saya. Runtuhnya di situ. Tapi kira-kira itu mendatangkan cuan yang besar mau berhenti nggak, Bang? Kalau masalah cuan di sana lumayan cuannya, Bang. Seandainya itu cuannya besar sampai sekarang, itu akan berhenti nggak? Saya dulu cuannya besar. Cuannya besar. Sekarang itu kalau ikut kayak pelindung kehidupan itu paling enggak sudah 60 juta loh, jangan salah. Mau naik jadi guru itu, maha guru itu paling enggak 60 juta sekarang. Itu cuannya lumayan kalau di sana, periodnya lumayan. Tapi dulu saya menolak karena saya ini tipu-tipu gitu loh. Ya, benar. Kasihan mereka. Saya menolaknya di situ. Ya. Ini Hawking kemana nih? Ada telepon. Dia telepon. Dia kan siang kalau dia. Jadi kalau di konteks itu dikatakan, kalau ditanyakan apakah gaib itu ada dan tidak, itu sulit jawab. Dikatakan tidak, tentang penglihatan ada yang melihat. Tentang doa, pemujaan, faktanya juga ada yang dikabulkan. Ya kan? Ya. Betul. Nah kan itu harus disimpulkan itu. Ya. Tapi Pak pokoknya Pak Astagina, saya sih sebenarnya memang sih kalau misalkan kita cari jawaban emang agak susah juga gitu kan dari hal-hal yang semacam demikian. Tapi yang jadi uniknya ketika klinik di kita jadi budaya, mau diapakan gitu kan ke depannya. Karena saya pikir klinik itu kan bagian daripada kebudayaan yang mana itu berdasar atau bersumber dari ajarannya kan gitu kan. ya Nah, orang lain justru menolak. entah itu menolak atau menerima, yang jelas orang lain berdasarkan pada ajaran tuh bisa jadi sebuah strategi gitu kan untuk membangun negaranya, buat bangun bangsanya gitu kan. Nah di kita ini mau diapain nih gitu kan, para itu klinik di kita tuh. Kalau sekarang kan makanya bisa disebut gak maju karena cuman kayak buat pribadi, cuman buat kayak main-mainan doang. Makanya kata Pak Ari, kira-kiranya kalau misalnya datengin cuan gede itu mau gimana tuh? Maksudnya mau digimanain? Ya, artinya gini, sesuatu yang sudah ada tetap akan berjalan ada, nggak mungkin bisa ditiadakan. Cuman dia nanti akan bergeser sedikit-sedikit dengan kesadaran manusia itu, dia terbuka dengan sendirinya, maka semua itu akan terkikis sedikit gitu. Nggak mungkin bisa sekarang kita teriak, oh ini menyebabkan ini misalnya, yo kurang tepat juga. Karena kalau kita tarik seperti bahasa saya, orang yang berderana di klinik faktanya juga banyak ada yang dikabulkan kok. Ya kan? Betul. Nggak berani bilang iya tuh dikabulkan atau enggaknya nggak tahu. Loh, faktanya buktinya banyak kok. Orang melakukan ritual ini punya keinginan biar pangkatnya naik.
Yang mayoritas di kehidupan kita kan itu biar pangkatnya naik atau apa. Faktanya juga dia dikabulkan dengan ritual itu. Padahal belum tentu ritual itu yang mengabulkan, tapi faktanya Iya, dengan lantaran itu dikait-kaitkan di situ terkabulkan gitu loh. dia bercerita bahwa itu dikabulkan gitu kan. Ya, Hmm, apakah itu hal bukan buruk? Ya bagi saya enggak juga. ya, ya, Karena dalam ritual, contoh Bali ritualnya kayak apa? ya, Kalau kita lihat dengan secara luas, bukan kita melihat dengan fanatik ya. Kita dengan lihatnya dengan luas, apakah dengan adanya ritual-ritual seperti itu juga ada nilainya buat lingkungan sekitar itu? Pasti ada. ya, Ada kan? ya, 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 benar-benar. Itu loh. Sebetulnya poinnya di situ. Lah sekarang kalau upama kita kembali lagi ke ajaran leluhur bagi yang mau berklinik, ya enggak apa-apa. Artinya dalam klinik itu tetap ada perputaran ekonomi di situ. Nah, Daripada perputaran di situ, daripada mahal-mahal buat beli minyak gitu loh. Kan lebih baik buat beli sajen bisa dimakan bareng-bareng kan? Ya, Gitu loh. Kalau versi saya seperti itu. para pedagang. menarik. Loh, kalau kita katakan itu jangan itu hal yang begini nggak ada gunanya. Loh itu sama saja kita menghadang sebuah ombak. Ya, betul. Makanya menarik juga dibahas tuh kan kayak gini lah. Mengapa kita ya semacam keris atau pusaka-pusaka lainnya. Kalau misalkan lihat dari barangnya kan itu cuman bermodalkan 150.000 misalkan udah bisa jadi keris. Tapi dengan budaya klinik, keris bisa jadi puluhan juta, ratusan juta kan. Nah, Maka dari itu, ini sebetulnya yang masalahnya gini loh. Kalau saya cermati, orang teriak, wah keris itu musyrik, tapi dia belum merasakan hasil dari keris, itu loh. Makanya iya. saya dikatakan tadi hostnya, kalau mendapatkan uang banyak gitu kan, itu loh. Banyak itu udah menjadi kebudayaan kita ini. Sekarang juga masih banyak, terutama di pedalaman-pedalaman di desa-desa pinggiran itu masih banyak. Sih banyak. Enggak, maksudnya gini loh, kalau budaya ya, saya sih saya hargai, kita mesti lestarikan gitu. Cuma Lestari. maksudnya jangan kita tuh manusia jangan berperilaku yang tidak rasional gitu loh. Ya. Jadi kan kalau misalnya Pak Astagina nih ngomong, kalau saya nggak percaya ada orang yang lihat, buktinya ada. Nggak seperti itu. Kita mesti saring. Saya bukannya ngomong fenomena itu nggak ada gitu ya. Ada. Cuma nggak sebanyak yang seperti yang dicerita-ceritain gitu. Kalau dia bilang gini loh, saya bisa lihat. Tinggal tanya aja, kamu bisa komunikasi nggak? Kalau dia bilang bisa komunikasi, oke. Saya tulis sesuatu di kertas, saya taruh di sudut ruangan, kamu suruh dia baca. Kalau dia bisa baca tulisan saya, tulisan 1 sampai 8, angka apa aja bener, itu baru dia bisa lihat. Kalau enggak mah dia cuma psikofrenia, berkhayal doang, delusi gitu. Tapi Kalau apakah ditarik ada fenomena itu? Saya akui ada, tapi nggak sebanyak itu nggak gitu loh. sebanyak itu. Jadi posisinya kita boleh lestarikan budaya, cuma kita rasional, yang pakai uang sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kita perlu. Jadi nggak dimanfaatin sama orang lain, gitu loh. Iya, Hmm. rasional itu segala sesuatu yang bagi kita mudah, bagi orang yang masih di sana rasional itu sulit. Sulit berpikir rasional. Tapi semua itu juga nanti akan terkikis, Om. Terkikis sedikit demi sedikit. Contohnya kita-kita inilah, ya Iya, kan? saya akuin memang kalau misalnya untuk hal demikian itu memang butuh proses. Kita juga nggak bisa berharap baik. Cuma kan kalau kita yang udah di ruangan ini saling kenal, kita bisa sering-sering kasih info gitu. Ya, kalau Bermanfaat lah, secara jangan cuma di TikTok di Komal ini cuma buat gontok-gontokan.
ketawa-ketawa doang gitu loh. Ada saat-saatnya itu kita benar-benar bagi informasi yang Ya, membangun, bermanfaat. Ya, ya memang betul itu. ya memang sih. Kalau saya buka room ada orang-orang yang gabut kayak gitu ngomongnya ini tak tendang keluar, nggak mengerucut itu, Nggak merengucut. berisik Jadi, aja terus. jadi memang ya kita kembali lagi. Kalau kita berkacamata ingin meningkatkan peradaban kita ya mulai kita ilmu-ilmu yang memang bisa dinikmati secara universal semua manusia untuk membangun peradaban ini, Ya, ya kan? betul betul Bang. Makanya saya dari dulu pegang kesenian itu karena ada yang sesuatu kedekatan ya memang ini kodrat kodrat masyarakat kita ya begini juga bisa dijual juga melestarikan itu enaknya. Iya, karena ya kita nggak bisa memungkiri dan menolak hukum keseimbangan nggak bisa. Ya, Kalau ya, semua orang kayak kita semua ya rusak tatanan kok. Ya malah ya, rusak. betul Coba betul. contoh semua ingin jadi dalang semua. Tukang dalang nggak laku, malah Ya, rusak kan gitu. Keseimbangan itu memang ada. Keseimbangan itu ada. Semua cerdas semua, ya kita nggak makan. Kan iya. gitu. Jadi, Gitu. lucu Klinik itu. menarik ya Fahri ya, lucunya. Iya benar. Jadi saya melihat dunia pendidikan ini ada baiknya juga ada enggaknya juga nih. Banyak orang-orang anak-anak petani yang dia sekolah ke kota, dia milih hidup di kota dan tidak meneruskan pertaniannya. Sehingga semakin lama dunia pertanian kita semakin sedikit. Saya tuh Ini pernah bang, saya cerita ini kembali lagi ke Klendek ya. Karena saya masih ke bawah nama yang dulu suka dunia kayak gitu. Saya suruh ngobatin orang, katanya itu kena santet. Katanya kena santet, brengsek dapur katanya gitu kan. Saya ngobatinya pakai apa? Pakai pepaya wulung itu loh. Padahal itu gak ada kaitannya. Saya pusing, ini mau pakai apa? Saya mau bikin blip sistem ini ya. Saya tak pikir yang susah ini. Oh beli ini aja. Ini pakai pepaya wulung ini dimasak ini. Nanti dimakan ini. Pakai itu kok. Orangnya juga sembuh. Padahal apa fungsi klampus itu kan? Itu loh. Konyol lah kalau dunia klinik itu. Ya, ya, yang lebih konyolnya lagi kan di kita banyak yang percaya sama kayak batu akik tuh dan lain sebagainya, dipercaya punya kekuatan dan lain sebagainya. Di kita cuman jadi bahan apa kayak semacam mainan doang, bodoh-bodohin orang. Padahal di orang lain hal-hal semacam demikian udah jadi berdampak bagi masyarakat luas. Maaf aja, Nah, ya, sekarang gini, maksudnya nggak salah satu contoh gini Om. Orang itu berlatar belakang aliran kapitayan kejawen katakan, yang ya, tidak mengenal Arab. Ketika dia sakit kayak gitu, suruh berdoa pakai Arab, nggak mempan, nggak mempan, nggak mempan, nggak ngefek. Dia ngefeknya ya tetap pakai Jawa, pakai Jawa, baru mempan. apa Tapi saya yang mah lang gini lang, yang melandasi Bang Astagina itu nggak ngefek. Apa yang menjadi dasar pahamnya seperti itu? Jadi ini konyol ini. Ini orangnya masih banyak ya, nggak apa-apa. Saya sudah banyak dulu itu sering eksperimen. Ingin tahu sebetulnya dikatakan energi itu titiknya di mana itu, saya dulu eksperimen. Orang Jawa, orang tetangga saya yang tidak mengenal tentang agama, di Rukia nggak ngefek kok, malah ketawa-ketawa kok.
Tapi dipegangin bun-bunnya ini dengan Hono Coro Kodoto Sowolo. Mutah-mutah kok. Loh, ini fakta. Saya dalam batin ketawa. Tapi emang lucu juga sih ya, Pak. Lucu. Lucu. Yang lebih lucu tuh gini, kita kan emang suka bertabrakan dulu sama masalah klinik itu musik ada dan lain sebagainya. Nah, di orang lain ada batu namanya Hajar Aswad, itu kayaknya sama deh konsepnya klinik. Lah sekarang gini aja lah, nggak usah repot-repot jauh-jauh. Jenengan orang Islam, terus di sistem pengobatan atau rukiahnya model kayak Kristen, nggak ngefek wis. Saya berani jiwiran kuping, nggak ngefek. Cuman bagi orang yang belum memahami apa titik sebetulnya itu yang bisa mengefekkan dan tidak, itu sebuah kebenaran mutlak. Padahal kalau dikatakan kebenaran mutlak itu bukan di doanya. Nah sekarang gini, yang keluar dari mulut itu cuma suara didengar di dalam kuping manusia. Apa bedanya dengan suara burung, suara kentut kan? Ya Apa benar, bedanya? benar. Nah ini udah nggak tak lanjut lagi nih. Gawat ini nek dilanjut. Lucu. Hebat. Iya Maya deh. Oke, Bang, kita cukupkan saja dulu ini. Siap. Kita sudah energinya sudah melemah ini. Udah ngalor ngidul, udah. Kita bisa jumpa kapan-kapan lagi. Makasih Bang Astagina pengalamannya. Oke. Siap. Semuanya terima Bang kasih. Ai juga terima kasih Bang Ai. Kusuma di Batagilang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Apapun keadaannya, mancing ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai